Halo, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya, Intan Puspita Lestari, mahasiswi Prodi Manajemen Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 28921700012 pada video tugas ujian akhir semester mata kuliah Service Excellence yang diampu oleh Bapak Darmenis SE MM. Definisi dari pelayanan prima atau excellent service yakni memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada para pelanggan atau konsumen sehingga menimbulkan rasa yang puas. Secara umum tujuan pelayanan prima yakni memberikan pelayanan sehingga bisa memenuhi kebutuhan dan memuaskan para pelanggan sehingga perusahaan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Konsep excellent service sendiri didasari dengan konsep 3A yaitu attitude, attention, dan action. Namun konsep 7A plus S diyakini menjadi konsep yang lebih lengkap di mana tujuan dan implementasi pelayanan prima atau excellent service dapat tercapai. Konsep dasar pelayanan prima. Nomor 1 ada attitude atau sikap, di mana setiap karyawan suatu perusahaan, terutama mereka yang berdiri di frontliner atau siapapun yang berhubungan dengan pihak luar perusahaan, seharusnya memiliki sikap yang ramah dan menjunjung tinggi profesionalisme pekerjaannya, serta mempunyai rasa memiliki yang tinggi terhadap perusahaan. Kemudian ability atau kemampuan. Di era yang semakin berkembang, para karyawan harus memiliki kemampuan atau ability. Artinya, karyawan harus memiliki kemampuan untuk melayani konsumen, misalnya cara berkomunikasi, kemampuan menjual atau selling, kemampuan memecahkan masalah dengan cepat, hingga cakap dalam menggunakan teknologi. Attention atau perhatian merupakan bentuk kepedulian kepada pelanggan atau tamu yang berkaitan dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan, serta pemahaman atas saran dan kritik yang diberikan. Kemudian ada action atau tindakan, melakukan tindakan nyata untuk mensolusikan apa yang menjadi kebutuhan atau keinginan pelanggan atau tamu yang datang ke perusahaan kita. Kemudian ada accountability atau tanggung jawab, merupakan sikap tanggung jawab yang dilaksanakan dengan benar dan sepenuh hati, maka bisa meminimalkan terjadinya ketidakpuasan pelanggan, tamu atau mitra perusahaan gitu ya. Kemudian appearance atau penampilan merupakan penampilan karyawan yang baik secara fisik maupun non-fisik merefleksikan kredibilitas perusahaan. Maka dari itu penting untuk selalu menjaga penampilan. Standar penampilan harus dibuat oleh perusahaan dan setiap karyawan harus menjalankannya, apalagi saat bertemu dengan pelanggan atau tamu. Kemudian simpati atau simpati ya. Terkadang sudah secara profesional melakukan pelayanan prima, namun karena kurangnya rasa simpati yang dimiliki oleh frontliner ataupun karyawan, proses pelayanan pun tidak berjalan dengan baik. Simpati sendiri adalah sikap di mana kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Manfaat dan tujuan pelayanan prima adalah sejatinya sebagai dasar dan tolak ukur untuk mengembangkan dan menyusun standar pelayanan. Adapun tujuan pelayanan prima adalah sebagai berikut ini, yaitu memberikan kepuasan dan kepercayaan kepada konsumen sebagai upaya menjaga loyalitas dan tingkat retensi konsumen, membantu konsumen dalam mengambil keputusan saat bertransaksi dan mempermudah konsumen untuk memahami produk yang dijual, serta menghindari adanya penyalahgunaan wewenang kepada konsumen. Dalam melakukan pelayanan prima, maka ada tolak ukur yang harus digunakan untuk mengukur seberapa prima layanan yang diberikan kepada konsumen, yaitu adanya transparansi, pelayanan yang terbuka, mudah diakses, dan juga mudah dimengerti. Artinya konsumen mengetahui apa yang mereka dapatkan dan perusahaan mengetahui segala proses pelayanan yang terjadi. Yaitu kedua, tanggung jawab. Pelayanan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan etika, perundang-undangan, dan standar operasi pelayanan.
Kemudian kondisi pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan prinsip efisien dan efektif. Kemudian partisipatif, adanya pelayanan harus bersifat dua arah, di mana memperhatikan pelanggan dan lingkungan sekitarnya. Dan yang paling utama adalah kesamaan hak. Pelayanan harus diberikan atas sifat adil. Artinya pelayanan tidak memandang suku, agama, ras, golongan, dan status sosial. Nah, ini juga sama ya, adil, yaitu pelayanan harus bersifat adil bagi pemberi pelayanan maupun penerima pelayanan. Dalam kondisi apapun, pelayanan prima merupakan hal penting yang harus dikedepankan oleh perusahaan. Berikut tips menerapkan pelayanan prima pada bisnis Anda. Yang pertama, ketahui produk dan karakteristik konsumen. Produk layanan biasanya mengedepankan aspek keramah tamahan, sedangkan pada produk barang lebih mengedepankan aspek kualitas barang dan juga layanan purna jualnya. Kemudian, lakukan mystery shopper, merupakan upaya yang dilakukan perusahaan untuk melakukan audit atau pemeriksaan langsung di lapangan terhadap pelayanan. Memberikan respon yang cepat tanggap dan menjaga sikap yang positif ini salah satu hal yang penting gitu ya. Kenapa? Karena ini dapat mengubah sikap negatif konsumen yang menjadi positif. Jadi saat konsumen datang misalkan marah-marah, dengan kita tetap menjaga sikap positif, pasti nanti konsumen akan ikut menjadi positif sikapnya juga ya. Misalkan saja kita tetap tersenyum dan menggunakan metode sandwich, yaitu metode dengan menenangkan konsumen di bagian awal dan akhir, tapi tetap menerangkan inti permasalahan di tengahnya. Demikian penjelasan seputar service excellence secara singkat, semoga bermanfaat. Terima kasih untuk yang sudah menonton, jangan lupa di like, subscribe, dan share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'll see you on my next video. Bye-bye.